Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kali ini saya menjelaskan pertemuan ke-16, mata kuliah teori komunikasi. Di RPS yang saya desain, pertemuan ke-16 sama dengan pertemuan semua mata kuliah lainnya ya. Aktivitas kita adalah ujian akhir semester, atau materi kita adalah ujian akhir semester. Di pertemuan ke-16 ini, ujian akhir semester untuk mata kuliah teori komunikasi, saya jelaskan di bagian catatan ya, meskipun nanti ada soalnya. Jadi ada lembar soalnya juga nanti, atau ada bentuk soal untuk ujian akhir semester. Tapi soal itu sebetulnya lebih berisi tentang petunjuk mengerjakan atau petunjuk menyelesaikan, mengumpulkan ya ujian akhir semester. Karena ujian akhir semester untuk mata kuliah teori komunikasi berbentuk tugas atau karya atau proyek ya. Nah, ini ujian akhir semesternya, capaian untuk ujian akhir semesternya, mahasiswa mampu menghasilkan teks artikel ilmiah dengan tema teori komunikasi dan menunjukkannya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Jadi nanti teman-teman tentu saja ya, sudah silahkan dimulai dari sekarang, tidak apa-apa, untuk baca-baca artikel jurnal ilmiah dengan tema teori komunikasi. Diketikkan saja teori, di googling aja jurnal ilmiah teori komunikasi. Nah, di jurnal ilmiah itu dibaca-baca teori komunikasi apa saja yang ada, yang pernah diteliti, mana yang menurut teman-teman menarik, nanti bisa dijadikan artikel untuk ujian akhir semester yang bentuknya artikel jurnal ilmiah. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan masalah yang diangkat. Jadi harus ada problemnya. Ada problem komunikasi apa gitu ya. Artinya begini, teman-teman boleh menggunakan artikel jurnal ilmiah yang sudah ada untuk diadopsi, ditiru, tapi harus dimodifikasi. Karena kalau nanti menyerahkan ujian artikel jurnal ilmiah untuk ujian akhir semester, artikel milik orang lain, itu namanya plagiasi ya, atau menjiplak atau meniru. Kita boleh meniru, tetapi harus ada usaha dari kita untuk memodifikasi. Modifikasinya tentunya ya sesuai dengan problematika atau permasalahan yang kita teliti gitu. Jadi misalnya begini, misalnya ini akhir-akhir ini ada fenomena komunikasi apa ya? Misalnya fenomena komunikasi menggunakan media daring misalnya. Jadi untuk bertemu, membahas sesuatu, rapat organisasi, mungkin tidak rapat di ruang rapat, tetap di ruang rapat yang fisik gitu ya, bertemu secara fisik. Misalnya organisasi apa, teman-teman UKM atau organisasi kepemudaan gitu ya, tapi rapatnya di WhatsApp group. Nah, fenomena rapat di WhatsApp group itu kan tentu saja tidak hanya satu dua fenomena ya, itu hampir semua rapat itu banyak yang dilakukan di WhatsApp group, atau mungkin sebelum rapat fisik sudah ada rapat duluan di WhatsApp group. Nah, teman-teman yang disoroti apanya ini? Misalnya penggunaan WhatsApp group untuk rapat. Teori komunikasi apa yang sesuai untuk fenomena itu, untuk membahas tentang rapat di WhatsApp group itu ya. Lalu misalnya untuk konsumsi medianya apa, misalnya sekarang itu lebih TV mungkin sudah ditinggalkan karena kalangan milenial lebih senang menonton YouTube atau Instagram, nonton video di Instagram misalnya, atau nonton video yang ada di YouTube. Maka sekarang mungkin teori agenda setting sudah ditinggalkan karena
untuk menonton video di YouTube kan bisa sewaktu-waktu, tidak terlalu terpengaruh oleh jam tayang. Sehingga jadwal keseharian juga tidak terlalu dipengaruhi oleh atau tayangan di YouTube ya tidak terlalu mempengaruhi jadwal keseharian karena bisa ditonton sewaktu-waktu dan tidak perlu mengalokasikan waktu tersendiri untuk menonton tayangan hiburan, ya kan? Nah, jadi yang pertama kali tentunya mana dulu nih? Idealnya itu problemnya dulu atau lihatlah di sekeliling teman-teman. Ya, ada fenomena komunikasi antar pribadi, ada fenomena komunikasi kelompok atau fenomena komunikasi massa atau komunikasi organisasi atau bidang komunikasi yang lain, misalnya komunikasi politik, komunikasi Islam, ya kan? Ada fenomena apa nih? Ada apa nih yang menarik gitu? Yang itu tidak hanya terjadi satu kasus, tapi ada kasusnya itu ada banyak, ada jamak, ada kecenderungan gitu, ada tren, ada viral, ada yang banyak terjadi, gejala komunikasi yang banyak terjadi. Nah dari situ kemudian baru deh coba disusun kerangkanya ya. Jadi kerangkanya itu lebih kepada yang pertama kali dijelaskan problemnya dulu apa. Kerangka besarnya gitu ya. Kerangka besarnya gitu. Nanti akan ada tentunya pembahasan tentang karya tulis ilmiah atau karya untuk ujian akhir semester ya. Jadi kerangka besarnya ditulis dulu masalahnya apa. Satu kalimat boleh tentang apa gitu. Kemudian tulis teori apa yang berhubungan dengan kejadian itu. Kemudian barulah dua hal itu baru diturunkan menjadi tulisan-tulisan lagi yang lebih spesifik. Kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Gitu ya. Untuk ujian akhir semester kriterianya berapa halaman atau berapa kata nanti akan ada penjelasan tentang ujian akhir semester. Tapi yang jelas, ujian akhir semester untuk teori komunikasi, teman-teman tidak perlu menghafal. Kalau teman-teman sudah memahami, insya Allah hafalan itu otomatis ya. Jadi misalnya nanti kalau ditanya apa yang disebut dengan teori usage and gratification, apa yang disebut dengan teori, jadi kita nggak kemudian nebak gitu ya, lisan gitu, ujian lisan gitu, enggak. Tetapi ujiannya langsung dalam bentuk analisis tertulis. Ya, itu penjelasan untuk pertemuan ke-16. Jadi nanti pada waktu ujian itu tinggal mengumpulkan saja. Ya, jadi boleh dicicil sejak sekarang juga boleh. Nanti juga boleh, tapi biasanya akan banyak sekali tugas gitu ya. Ya, saran saya sih begitu senggang silakan. Jadi mulai dari awal apa teori komunikasi apa yang menarik buat teman-teman yang memang ada problem yang ditemui di sekitar yang sesuai, yang cocok dengan teori komunikasi itu, silakan didiskusikan dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.